Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Hadis ke-565 tentang al-amal afdalu min su'alin nas. Bekerja lebih baik daripada mengemis. Mengemis juga bekerja ya, karena mengemis kan kata kerja, tapi yang dimaksud bukan mengemis. Wa ani Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam radhiyallahu anin nabi, dari Nabi. Qala, beliau bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi husmatil hatab ala dharihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Rawal Bukhari. Sungguh salah seorang di antara kalian membawa tambang, lalu dia datang dengan seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya. Dengan itu Allah menjaga dia wajahnya. Ya. Itu lebih baik daripada dia mengemis, baik mereka memberi atau menolak. Jadi sepintas hadis ini menyatakan bekerja dengan cara memanggul kayu bakar lalu dijual itu lebih baik daripada mengemis, baik waktu dia mengemis orang memberi atau menolak. Kesimpulan hadis. Al hadis yadullu ala ma dal hadis qablahu ala qabhis su'ali ma adamil hajat. Hadis ini satu semangatnya sama, inspirasi sama dengan hadis sebelumnya, ya, yang menyatakan mengemis itu buruk sepanjang kita tidak hajat, kecuali darurat. Yang kedua, al-hatsu wa targhib 'alal iktisab, menginspirasi kita agar kita giat bekerja. Walau adkhala alam nafsi masyaqqah, meskipun kita mengalami kesulitan, kepayahan. Wa dzalika lamma yadkhulis sa'il ala nafsi min dhillis su'al. Itu lebih baik daripada pengalaman orang yang mengemis. Orang yang mengemis juga payah, dia harus berjalan, ya. Dia mungkin nggak suka ketika orang menolak, ya. Jadi ada suka dukanya juga mengemis itu, tapi bekerja lebih baik. Wa dhilur raddi, dan hinanya dihina, hinanya ditolak. Illam yu'tihil mas'ul, jika orang yang mengemis itu ditolak. Walam yadkhuli alal mas'ul minad diqi fi malihi in a'ta kullaman sa'ala. Begitu juga pengalaman orang yang diminta. Kalau sering, ya, terlalu sering, yang diminta juga jengkel. Nah, dua pengalaman. Jadi yang ngemis kalau nggak dikasih jengkel, yang diminta kalau sering jengkel juga. Ya, contohnya kita sering mengalami kalau kita makan, ya, di warung atau di jalan,
pengemis banyak. Makanan belum tersedia, pengemis mah ada 5, ada 10. Iya, jadi kadang-kadang uang yang kita berikan lebih besar dari uang yang kita belanjain. Pugu makan di situ ngirit. Nah itu. Mending kalau kita nggak ngasih, dia diem, kadang-kadang marah, maksa. Nah ini ya, tidak dibenarkan. Yang ketiga, al-matlub syar'an al-isti'faf anil mas'alah fi aisyain fi ghair masalihid diniyah. Yang dituntut secara syar'i adalah menjaga diri dari meminta-minta, kecuali urusan agama, kecuali maslahat agama, jadi maslahat umum ya. Jadi karena dibutuhkan untuk kepentingan orang banyak, maka dibuka donasi. Nah, itu nggak masalah. Tapi untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat, inna qawlahu khairun lahu laisa bimana af'alu tafdil. Pada hadis ini lebih baik itu bukan berarti baik. Artinya di sini ini khairun itu bukan maknanya lebih, baik saja. Jadi karena mengemis itu tidak baik. Idla khaira fi su'al ma'al qudra ala itisab, karena tidak ada kebaikan pada perbuatan mengemis padahal dia mampu berusaha. Ya, jadi mengemis itu kan kebanyakan alasannya kemiskinan. Kemiskinan itu ada dua, kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat oleh sistem. Jadi kita mampu bekerja, tapi nggak ada yang dikerjain. Ya, keahliannya apa gitu kan, yang berkaitan dengan mesin-mesin, nggak ada yang mempekerjakan, jadi nganggur. Terus kita juga terikat oleh umur, padahal masih bisa. Masih bisa ngerjain, tapi terikat oleh umur. Oh, segini udah nggak bisa. Ya, nah itu yang menjadi penyebab kemudian nganggur. Wal asau inda syafi'iyah anna su'ala man hadha halu haram. Menurut Syafi'iyah, pengikut-pengikut Syafi'i, orang yang mengemis karena tidak darurat, maka haram hukumnya. Wa yahtamil bil khair hasabati qadisail. Kebaikan boleh jadi itu menurut yang minta, tapi tidak baik untuk yang diminta. Wa tasmiyatuhu alladhi yu'ta khairan wa huwa fil haqiqati syarr. Tapi pada hakikatnya mengemis itu buruk. Hadis selanjutnya, anwaul mas'alah, macam-macam mengemis. Dari Samurah bin Jundab, dari Samurah bin Jundab beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al mas'alatu qaddun yaquddu biha ar-rajul wajhah. Sesungguhnya masalah itu mengemis. Mengemis itu adalah mencakar. Ya, jadi menurut definisi Rasulullah, hakikat dari mengemis itu adalah mencakar. Mencakar wajah. Ya, artinya malunya hilang lah gitu. Ya, bikin malu gitu singkatnya. Sesungguhnya mengemis itu adalah mencakar seseorang, cakaran seseorang kepada wajahnya. Ya, maksudnya bukan secara kiasan. Membuat wajahnya nggak punya muka lah singkatnya. Malu-maluin gitu kan. Illa ayas ala rajul sultanan, kecuali kepada sultan, kepada pemimpin. Tuh. Au fi amrin la budda minhu, atau dalam urusan yang tidak bisa dihindari. Kepada pemimpin boleh katanya, kepada pemerintah boleh. Rawahu Turmudi wa sahhahahu, dirawikan oleh Turmudi dan disahihkan. Kesimpulan. 1. An-nahyu an mas'alatin nas li talabil mali minhum. Larangan, hadis ini merupakan larangan mengemis untuk memperkaya diri. Ya, jadi tidak boleh kita mengemis untuk memperkaya.
Yang kedua, la mani'a wa la mazammata idza talabal insan malan min hakim wa sultan. Tidak ada larangan, tidak ada cela jika seseorang meminta harta kepada hakim dan sultan, pada pemerintah. Li'annau yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal, karena dia meminta haknya ya dari kekayaan negara. Ya kalau negaranya ada, negara juga ngutang. Wa malid daulah, dan uang negara. Nah, kita aja ngutang. Wala mannata fi li sultan ala sa'il, dan tidak ada mannah, mungkit-mungkit. Ya, karena permintaan kepada sultan tidak dilanjutkan dengan tidak mengakibatkan mungkit, yaitu hak rakyat, katanya begitu. Ya kalau kaya ya, kalau kita nggak tahu kenapa ini katanya gemah ripah, tapi kok ya utang nggak lunas-lunas ini. Katanya ribuan triliun malah. Jadi kita uangnya habis buat bayar bunga. Ya, sementara para ahli mengatakan bunga itu kan haram. Jadi makan haram terus. Ya, makanya doanya nggak dijabah, nggak mustajab, penyebabnya begitu. Jadi kita perlu menghindari bunga itu karena kita berarti makan yang haram. Kalau makan yang haram, darah yang tumbuh dari yang haram, maka doanya tidak manjur. Li'anna wakilun, karena sultan itu wakil rakyat. Fahuwa kasu'alin nas wakilahu ayyu'tiyahu min haqqihi alladhi yadai. Seakan-akan dia meminta kepada wakilnya. Ya, karena pemerintah itu wakil dia. Yaitu kayak kalau kaya, kita miskin ya. Negara-negara kaya ya begitu. Bahkan memberikan subsidi kepada rakyatnya. Yang ketiga, su'alu sultan jaizun walau takatsuran. Meminta kepada sultan itu boleh walaupun demi memperkaya. Katanya boleh ini sih. Ada pengecualian. Walaupun untuk memperkaya boleh. Istisnaan min hadis. Ini adalah pengecualian dari ngemis yang tidak boleh. Bin nahyani su'al takatsuran. Amma su'ali sultan takatsuran fa inna la ba'sabi. Meminta kepada sultan demi kekayaan, demi memperkaya diri, itu hal yang tidak dipersoalkan. Boleh katanya. Wala isma, tidak ada dosa. Pantesan pada ngemis ya. Setiap datang yang ngemis. Li'anau ja'ala qayyiman lil amri ladzi la budda minhu. Karena memang seorang sultan, pemerintah, itu penanggung jawab. Ya, sama dengan anak minta sama bapaknya. Ya boleh saja. Yang keempat, ja'a haditsu Qabisa bin Makharik al-Hilali muwaddihan al-halah allati yahulu fi su'al biqaulih. Nanti akan ada hadis lagi ya yang menyampaikan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Qubaisah jenis ngemis yang boleh. Ya Qubaisah, innal mas'alah la tahilu illa ahadits salasa. Minta atau ngemis itu tidak halal kecuali untuk orang yang dalam kondisi tiga hal katanya. Pertama, rajulun tahammala hammalatan. Seseorang yang menanggung beban berat. Ya, sehingga dia nggak cukup untuk makan saja nggak cukup. Fahalat laul mas'alah hatta yusibaha. Maka halal baginya mengemis sampai dia menyelesaikan masalahnya. Tapi sifatnya temporary. Semuanya hadis-hadis ini menyampaikan tidak boleh terus-menerus. Jadi sementara saja. Summa yumsiku, kemudian dia menahan diri sampai hajatnya terpenuhi. Wa rajulun asabathu haijatun ihtajat maluhu.
Yang kedua, orang yang tertimpa musibah. Ya, tertimpa musibah, dia membutuhkan dana. Ya, contohnya bencana alam kan, sehingga dia mengungsi. Nah, itu kan sehari-harinya butuh. Itu boleh. Fahallat laul masalah hatta yusiba kiwaman min ishin. Maka halal baginya minta-minta sampai kebutuhannya terpenuhi. Nah, sampai udah reda, dia bisa normal kembali. Nah itu. Awqala saddidu min ishin wa rajulun asabat faqah. Yang ketiga, seseorang yang kebetulan jatuh miskin. Hatta yaquma salah satu min zawil hija min qaumi. Tapi harus diperiksa oleh 3 ahli. Jadi harus mendapat disposisi lah dari tiga ahli. Ya, pendapat dari 3 ahli. Ya benar dia miskin. Ya benar dia miskin. Mungkin dari RT, RW, lurah kali. Ya, 3 ahli. Laqad asabat fulanan faqah. 3 orang ini menyaksikan bahwa seseorang pantas dibantu. Jadi pantesan kita ada ya surat keterangan miskin kan? Dari lurah, dari RT, RW, lurah. Fahalat laul masalah. Maka halal baginya meminta. Ya, jadi ini boleh sepanjang dipersaksikan oleh 3 ahli. Walidzalika yajibu taharrus bin su'alin nas amwalahum. Karena itulah ya kita dilarang atau kita harus menghindari mengemis. Kan Rasulullah berpidato tuh di haji perpisahan ya. 3 hal yang diwanti-wanti menjelang kematiannya. Pertama adalah soal darah, harta, dan kehormatan. Kita tidak boleh menumpahkan darah sesama. Kita tidak boleh mengambil harta sesama. Kita tidak boleh mencoreng kehormatan sesama. 3 hal. Ya, yaitu dima, amwal, dan a'rad. Hadis berikutnya. Babu kismis sedaqat. Sekarang siapa yang berhak mendapatkan sedekah? Dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tahilus sadaqah li ghaniyin. Tidak halal sedekah dibagikan kepada kaya, pada orang kaya, kecuali 5 orang. 5 orang kaya berikut ini boleh menerima sedekah. Siapakah mereka? Li amilin alaiha. Amil, petugas yang mengambil zakat. Walaupun dia kaya, karena ditugasi, dia berhak. Dia punya hak. Tapi soal dia menggugurkan haknya itu lain hal. Ya, dia boleh ngambil. Ya, kita boleh ngambil, lalu kita serahkan pada orang lain. Bisa begitu. Ya. Karena itu ada hak. Kalau menurut administrasi negara, harus dikeluarin. Harus dikeluarkan. Kita terima, kita bisa kasih ke orang lain. Sebab kalau tidak, nanti uang itu melayang-layang kemana nggak tahu. Postingnya. Ya, seperti katakanlah zakat. Zakat itu menurut surat 9 ayat 60 diposting kepada 8 golongan. Surat 9 ayat 60. Kalau di DKI Jakarta, saya pernah dengar pidato Badan Amil Zakat sana. Kalau belum ketemu, tetap diendapkan. Kalau di sini nih, di Cilegon ini enggak. Hilang. Jadi katanya sih diserap ke sono. Maksudnya keluar kotak gitu. Kalau di DKI enggak. Kalau buat amil ya amil. Soal dia nggak mau ngambil tetap di situ. Nggak boleh diambil. Sampai ketemu amil berikutnya. Pokoknya kotak ini utuh kalau enggak Tapi kalau di sini kotaknya bisa nyebrang. Kotak sini, waduh, penuh ini, nggak ada yang tumpahin ke sebelahnya. Contohnya untuk mu'alaf.
kan mu'allafati qulubuhum, yaitu untuk iklan, ya, untuk iklan kita ini kan brand produk itu kan harus ada iklannya. Iklan Islam ini apa? Yaitu mu'allaf, untuk apa ya, menarik orang, promosi, kita harus promosi. Nah, supaya orang tertarik masuk Islam. Gimana caranya? Kita kan tidak ada promosi. Ya, makanya segitu-gitu aja. Kalaupun kita nambah dari keturunan kita kan, tapi yang betul-betul newbie, pendatang baru, itu masih jarang. Kalau agama lain kan terusuh, ya, mengompori itu. Nah, kita tidak ada sponsor. Nah, itu diambil dari dana mu'alaf. Harus ada. Nah, ketika ada persatuan mu'alaf, kalau nggak diminta nggak pernah dikasih. Kita udah sengkleh ya. Makanya saya selalu menolak kalau jadi pengurus. Walaupun saya sebenarnya pengurus. Dulu namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa. Belakangan dirubah lagi, Persatuan Mu'alaf. Karena kalau ada suku Tionghoa berarti hanya Tionghoa saja. Batak nggak bisa ternaungi karena bukan sukunya kan. Nah, tapi dirubah. Ya, itu tetap aja kemudian ketika diangkat pengurusnya, pelangnya ada, diburu orang yang minta duit, bukan untuk belajar. Maka saya membuat kebijakan, dana ini dituangkan dalam bentuk pendidikan. Contohnya, kamu mau mondok di mana? Nah, kita gratisin. Jadi rata-rata itu minta alasannya safar lah, dia rumahnya jauh, dia di embargo, ya, sehingga butuh kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat dananya timpang gitu. Mending kalau ada, nggak ada ini jadi tekor. Itu penyebabnya. Kita lanjutkan. Pertama, amil. Aurojulin istaraha bimalih, atau seseorang yang membeli zakat dengan hartanya. Seseorang memberi zakat. Maksudnya gimana tuh? Seseorang membeli harta zakat. Ya, contohnya ada orang nih nerima zakat, zakatnya tak beli. Kita serahin ke dia. Oh, kenapa orang kaya ya? Boleh tuh buat orang kaya. Ya, zakatnya dibeli, kemudian dibuat orang kaya, orang yang butuh. Seseorang yang membeli zakat dengan hartanya. Jadi saya pernah mengalami orang ngasih, jual ke saya katanya. Itu zakatnya suruh dijual. Saya nerima zakat nih, dia ngasih zakat ke saya. Jual ke saya katanya. Ini suruh dijual ke dia. Saya jual. Kan saya dapat duit nih. Ya. Dia zakat lagi ke saya. Aneh, saya bilang puter-puter. Ngerti nggak? Ada orang ngasih, ini nih ke saya. Dia nyuruh, jual lagi ke saya. Ya tak jual. Oh, dia nyuruh, gak boleh ngasih, suruh jual. Nah, saya dapat duit kan? Ini diserahin lagi ke saya. Ngerti nggak? Sedekahin lagi. Iya, sama dengan beras lah. Saya terima beras. Dia yang ngasih. Dia ngasih. Oke, saya terima. Udah jual ke saya katanya. Dia yang nyuruh. Bukan inisiatif saya. Jual, ya udah tak jual. Beli apa dia tuh? Saya terima uang kan. Dia serahin ke saya lagi. Jadi maksudnya dia mau ngasih, dia ngasih beras sama uang, itu kan? Enggak, dia mau ngasih beras sama uang. Bener nggak? Nih, belum ngerti juga. Dia ngasih, ini beras nih, katakan ini beras. Dia yang ngasih, saya terima. Oke, saya terima. Jual lagi ke saya, kata dia. Saya bingung ini. Ya udah, tak jual, laku berapa emang? Nah, dia ngasih uang ke saya. Kan saya kehilangan ini nih, tapi saya dapat uang. Tapi dia ngasih lagi. Beras lagi. Nah, sebenarnya kalau zaman kita yang praktis, dia ingin ngasih beras sama uang gitu.
Tapi kenapa diputar-putar begitu? Menurut dia, saya dapat pahala, dia dapat pahala, katanya. Ngerti nggak? Hah? Iya, saya anu ke dia lagi, nah, diputar lagi, jadi dia dapat 2 kali. Itu tuh begitu tuh. Saya bingung juga itu. Ada begitu. Apa maksudnya? Kayak Allah bisa ditipu aja. Allah kan tahu. Sama dengan orang ini At-Taqoh. Anda pernah dengar At-Taqoh nggak? At-Taqoh itu amalan-amalan yang dibaca sekian ribu, katanya bisa menjadi penyelamat seseorang dari neraka. Saya dulu itu satu teman dengan seseorang ngaji ya di depan kiai yang membantah habis tentang kasus itu. Praktek At-Taqoh ini nggak benar, dia bilang. Jadi At-Taqoh itu begini, setelah seseorang meninggal, maka keluarga yang meninggal itu memberikan emas kepada kita. Pak Hilman contohnya ikut hadir. Pak Hilman kasih tuh, macam-macam tuh bentuknya. Tapi dia memberi syarat nanti kembaliin lagi. Ngerti nggak? Jadi saya keluarga yang meninggal, saudara-saudara hadir, setelah sholat jenazah itu ada praktek At-Taqoh. Nih saya sedekahkan buat Anda. Ya bentuknya macam-macam, ada gelang, ada kalung, emas. Tapi janji nanti balikin lagi. Sandiwara. Lah saya membayangkan peristiwa begitu, apa Allah nggak tahu ya? Karena Allah tahu itu niatnya di bohongan doang. Apa Allah nggak tahu? Tapi itulah praktek. Katanya gitu tuh bisa menyelamatkan. Sehingga orang juga dipanggil berjubel membaca Qul huwallahu ahad sekian ratus ribu. Tuh. Ya, dengan bacaan terpenuhi sekian kali, nanti yang didoakan itu semacam tiket lah masuk surga. Padahal yang meninggal itu seguru dengan saya. Yang wanti-wanti praktek itu nggak boleh dilakukan, itu tidak benar. Tapi ketika dia meninggal, si anaknya ini nggak ngaji. Ahli warisnya nggak ngaji. Diperlakukan seperti itu. Sama dengan guru saya lah. Ngajar kepada saya, yang ngeritik orang, yang ketika masuk liang kubur diazanin. Dia ngeritik. Guru saya ini. Apa begitu itu? Orang udah meninggal, nggak sholat. Azan kan buat pemberitahuan waktu sholat tiba. Begitu meninggal, dia diazanin. Kenapa? Karena anaknya nggak ngaji. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, geleng-geleng kepalanya. Makanya itu terbukti bahwa adanya suksesi ini tidak berhasil. Ya kan? Dia ngajarin orang begitu, tapi keluarganya nggak tahu tentang ajarannya. Sama dengan saudara lah. Saudara ngaji, istri saudara ngaji. Tapi gurunya berbeda. Yang satu anti bid'ah, yang satu bid'ah. Ngumpul di satu atap yang sama, berantem saudara. Satu ngebela guru, satu ngebela guru. Sama-sama judulnya membela guru. Loh, itu yang menurut saya mubadir. Maka saya sarankan harus satu guru. Bukan satu orang, bukan orang yang sama. Yang penting iramanya sama. Kalau dalam bahasa saya, manhajnya sama. Kalau tidak sama akan terjadi begitu, bentrok mulu. Ya. Kamu tahu apa? Guru anu lebih senior, lebih anu. Tuh, ya kan? Itu penyebab. Itu gak disadari bertahun-tahun. Diladenin aja. Gak ngerti. Saya geleng-geleng. Gimana ya? Jadi sini. Lah iya tadi kan saya cerita. Ya itu, saudara kenapa nggak ngeh sih? Kita harus duduk bersama, sampaikan. Maka saya sering ngeritik begini, makanya saya nggak disukai. Yang suka ngeritik suka nggak disukai. Tapi itu untuk perbaikan saudara, perbaikan kita semua. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita menyesal. Oh begini ya jadinya. Nah, itu. Kita kembali sih.
Yang kedua, yang ketiga ya. Jadi seseorang membeli zakat dengan hartanya. Membeli zakat dengan hartanya. Jadi zakat ini kan mestinya diserahkan pada orang lain, tapi dia beli. Ya, jadi dia menerima zakat. Tapi status itu bukan zakat lagi kan? Ngerti nggak ini? Zakat dibeli, ya. Contohnya seseorang sudah menerima zakat. Saya kaya, saya beli zakat. Ini kan statusnya zakat. Tapi karena zakat itu sudah sampai pada orangnya, maka statusnya hak milik. Paham belum? Jadi zakat yang sudah sampai kepada orangnya, mau dia, mau dijual, mau dipakai sendiri, itu nggak ada larangan. Seseorang yang diberi zakat 10 kilo, kan yang ngasih nggak tahu bahwa dia nggak punya gas, dia nggak punya minyak, kan nggak mau tahu, dia ngasih beras saja gitu kan. Nah, dia jual. Boleh, kan itu hak dia. Yang ketiga, gharim, orang yang hutang. Terlilit hutang. Ya, terlilit. Tapi hutangnya buat yang daruri, kata dia kebutuhan primer, kebutuhan makan. Makan yang secukupnya ya, bukan makan yang mewah. Makan yang pas buat dia. Tapi pengertian pas beda lagi kita dengan orang kampung ya. Tuh, yang keempat. Yang kelima, ghazin fisabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Perang itu kan ongkosnya mahal sekali ya. Karena saya tahu satu senjata itu mahalnya nggak kira-kira. Mahalnya ini bukan karena biaya produksi, kadang-kadang kesempatan. Biasanya perang itu kan orang lagi butuh. Nah, kalau lagi butuh dijual mahal. Sama dengan spare part. Spare part itu kan bagian dari kendaraan. Spare part yang langka pasti biayanya mahal. Karena pertama, si tokonya itu harus stok lama. Ya, benda itu di stok cukup lama sehingga nggak muter. Yang kedua, nyarinya susah. Makanya dimahalin sama dia. Dikemplang harganya. Au miskin tusuddaqa alaihi minha, atau miskin yang disedekahi. Fa ahda minha li ghaniyin. Orang miskin yang menghadiahkan kepada orang kaya. Ada orang miskin hadiah pada orang kaya. Ya. Saking istighfafnya menjaga diri, ada orang miskin yang membiayai orang kaya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pertama, la yajuzu dafu zakat lil aghniya. Tidak boleh kita memposting zakat kepada orang kaya. Li'annahu mukhassisan lil fuqara wal masakin wa sa'ir masarif. Karena zakat itu khusus untuk fakir miskin. Apa bedanya fakir miskin? Fakir itu diambil dari kata tulang punggung. Ya, fakar. Artinya dia sampai bongkok. Tapi kalau dalam definisi ahli fikih, katakanlah kebutuhan primer 100%, maka fakir itu orang yang baru mencapai di bawah 50% kebutuhannya. Itu fakir. Kalau miskin, di atas 50, belum nyampe 100. Katakanlah kebutuhan primernya 100. Ya, atau gampangnya 100.000 lah. Berarti orang yang baru mencapai di bawah 50.000 itu fakir. Kalau di atas 50 belum sampai 100, miskin. Nah, miskin ini ada hubungannya dengan masakin, tempat tinggal. Berarti dia nggak punya tempat tinggal. Atau tempat tinggalnya bermasalah. Setidaknya itu. Nah, ini oleh BPIS ya. Apa namanya? Bukan BPJS. BPS itu pernah didefinisikan kan fakir miskin ini tidak ada definisi yang jelas, ya, yang permanen. Itu kenapa? Karena itu dinamis. Contohnya Badan Dunia menetapkan miskin itu apabila seseorang
penghasilan seharinya nggak cukup $10 apa ya? $10 kalau nggak salah. Penghasilan sehari nggak tercapai $10. $1 sekarang 16.000, berarti sehari penghasilannya nggak sampai 16.000. 160. Sehari nggak sampai 160, itu miskin. Jadi kalau pakai definisi itu, angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis. Ya, ya di bawah UMR. Iya, ya mungkin UMR. UMR sekarang 7 juta ya di Cilegon. Cilegon itu kan se-Jawa Barat kedua setelah Bitung ya. Bekasi ya. Sebelah Bekasi itu apa? Bitung bukan? Ya, Bitung katanya yang tinggi, paling tinggi Bitung. Bukan yang sebelah itu tempat sebelah ya Kerawang Bekasi ya. Itu yang paling tinggi ya. Yang kedua Cilegon. Yang kedua Cilegon. Jawa sebelah barat ya, bukan Jawa Barat. Jawa Barat plus DKI ke sini. Jawa sebelah barat. Ya. Bahkan kita lebih tinggi dari Jogja. Jogja itu rendah sekali. Semarang, Jawa Tengah juga di bawah kita. Ya, kalau di sini Rangkas paling rendah ya. Nah, itu contohnya itu, definisi-definisi itu kan itu bukan angka-angka yang fiktif ya, itu berdasarkan pemantauan. Tapi di Rangkas kalau makan bisa nyabut singkong. Walaupun dia penghasilannya kecil, dia bisa ngambil daun tangkil langsung dimasak. Kita kan nggak bisa. Itu susahnya. Iya, pengertian kaya miskin ini relatif sekali. Ya, definisinya gimana? Ya mungkin itu yang penting sehari itu bisa makan nggak? Ya, mungkin kalau sampai dia tidak terpenuhi, biasanya makan 3 kali, cuma sekali, mungkin itu kategorinya miskin, fakir ya. Kalau sehari hanya bisa makan sekali, nggak bisa 2 kali, nah itu mungkin kategorinya fakir. Kalau 2 kali mungkin miskin ya. Nah itu. Tapi di Cilegon ini ya semiskin-miskinnya tuh tidak lebih miskin dari tempat lain di sini. Maka kemiskinan itu akan terlihat ketika orang banyak yang memungut makanan dari sampah. Karena hampir nggak ada kan, kecuali dia barang bekas. Kalau dulu kan ada yang ambil makanan dari sampah. Itu udah terlalu itu. Nah kalau kita dapati ada orang seperti itu, berarti udah kondisinya miskin, total itu. Parah. Ya, sampai nggak makan. Nah, berujung dengan perutnya bengkak. Ya, usung lapar. Itu pernah terjadi di Uganda ya. Di Afrika. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Nah, itulah saudara. Kajian tentang fiqh bulughul maram. Kita ganti materi tentang materi ini. Ekstremisme. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang pokok-pokok akidah ya. Yang ke-11, amal lahiriah tidak selalu memastikan adanya iman. Jadi praktek lahiriah tidak menunjukkan keimanan seseorang. Contohnya orang rajin sholat, ya berarti imannya bagus. Itu tidak bisa memastikan. Bahasa Arabnya gini, anal amal zahir layakun mustalziman iman. Amal lahiriah tidak meniscayakan keimanan. Maksudnya amalnya banyak berarti imannya tinggi. Nah, itu tidak bisa dilihat begitu. Wala laziman lahu, dan tidak harus bal yujadu mau taratan wa ma'anaqidihi taratan, karena kadang-kadang dia berperilaku berlawanan. Jadi gejala
tidak menunjukkan hakikatnya begitu. Gejala tuh ya. Contohnya dia rajin itu. Fal amal zahir laisa mulstaziman li imanil batin. Maka amal lahiriah tidak mengharuskan adanya amal batin. Maksudnya lahiriah tidak selalu sama persis dengan batin. Artinya kalau dia baik lahiriahnya berarti batinnya bagus. Belum tentu. Wadzalika kama fi amali munafik. Karena terjadi ada perilaku munafik. Munafik kan perbuatan lahiriahnya bagus, tapi hatinya busuk. Ada yang begitu. Wa alal aksi min dzalika tamaman. Tapi sebaliknya, kalau orang hatinya imannya bagus, pasti ditunjukkan dalam bentuk lahiriah. Ngerti nggak nih? Orang yang penampakannya bagus, belum tentu dalamnya bagus. Tapi orang yang dalamnya bagus, ini bahasa lain dari batin ya, akidah ya. Akidahnya bagus, pasti akan ditunjukkan syariahnya bagus. Gitu. Ya, orang yang akidahnya lempeng, pasti dia komitmen syariatnya tinggi. Gitu. Tapi orang yang komitmen syariat tinggi belum tentu dimotivasi oleh iman yang benar, gitu. Karena boleh jadi dia hanya sekedar pura-pura, sifatnya sementara. Ya, contohnya pejabat datang, waduh rajin dia. Wah, salatnya biasanya cepat, lama. Ya, itu temporary. Itu sifatnya temporal. Suatu saat luntur dia. Ya. Nah, fa'idha wajadal imanu batin, wajadal amal zahir bihasabi. Maka apabila keimanan seseorang ya memenuhi batinnya, maka akan ditunjukkan dalam zahirnya. Jadi maksudnya kalau dalamnya benar, luarnya benar. Tapi orang yang luarnya benar, belum tentu paralel dengan dalamnya. Jadi yang tahu yang banyak bergaul. Jadi maksudnya penglihatan sementara itu tidak menunjukkan kedalaman. Tapi kalau udah sering bergaul dengan dia tahu, oh aslinya begini. Ya perilakunya. Ya seperti saya katakan, kita hidup di dunia ini kalau menurut Allah sebentar, tapi kalau menurut kita lama. Ya, umur kita lebih lama dari kucing contohnya. Jadi kita bergaul menjadi sesama tetangga kita cukup lama, perilaku kita pasti dibaca. Dibaca betul oleh tetangga. Ah, memang dia mau begitu. Tuh. Tapi tetap yang namanya manusia bisa berubah. Ya, kalau kita melakukan perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, itu yang seharusnya. Kaidah berikutnya, pokok iman ada di dalam hati, adanya amal dan perkataan lahiriah adalah konsekuensi logisnya. Bahasa Arabnya, anna aslal iman fil qalbi. Iman itu tidak terlihat. Keimanan yang benar. Seperti yang saya katakan, iman ini masuk kategori gaib. Iman itu bukan percaya. Jadi percaya itu lebih rendah daripada iman. Ya. Sebab percaya nggak isi air ini tawar. Ya percaya saya. Nah, kata percaya yang saya katakan saya percaya, itu bukan iman. Lebih rendah. Sebab iman ini ya meyakini sesuatu yang tidak bisa diakses oleh akal. Contohnya malaikat, kan nggak bisa diakses, pakai teropong manapun kita nggak mengetahui keberadaan malaikat. Tapi kita percaya, malaikat ada. Kita percaya pada hari kiamat, walaupun belum tentu sampai dengan akhir hayat kita mengalaminya. Ya kan? Maksudnya kiamat besar. Kita percaya ada pengadilan akhirat. Semua yang hadir belum mengalami. Loh, tidak bisa diakses dengan akal. Itu namanya iman. Anal iman fil qalbi wal a'mal wal aqwal zahira min lawazim. Sementara amal dan ucapan, tindakan dan ucapan, perbuatan dan ucapan itu merupakan paket dari keimanan. Ngerti nggak? Jadi ucapan dan perbuatan itu menjadi paket dari iman. Kalau orang imannya lempeng,
maka tindakan dan ucapannya benar. Tapi orang yang benar belum tentu imannya benar. Itu tuh. Susah ya kalau kita nggak renungkan lebih dalam. Ya, pasangannya gitu. Sama dengan koin kan. Nah, uang itu kan pasti dua belah kan? Dua sisi. Kalau sisinya ada hapus nggak laku. Dua sisi. Jadi iman yang benar selalu ditunjukkan dengan amal yang benar. Tapi amal yang benar belum tentu dimotivasi oleh iman yang benar. Jadi kalau Anda sekedar ngelihat, orangnya benar, belum tentu benar tuh. Jadi butuh waktu yang panjang itu untuk menyaksikan itu. La tanfaku anhu kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Nabi, ala inna fil jasad mudghah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ingatlah di dalam jasad kita itu ada sepotong daging, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Apabila segumpal itu benar, maka seluruh jasadnya akan benar. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal itu rusak, maka rusak seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Dialah qalbu. Qalbu ini sering diartikan dengan hati. Hati diartikan dengan lever. Nah, ini ditolak oleh Syekh Utsaimin. Bukan. Qalbu di sini ada jantung. Jadi kalau jantung kita beres, ya, tidak ada koroner ya, tidak ada gangguan, bekerja dengan baik, maka darah akan dipompa dengan normal. Tubuh kita enak bawaannya. Tapi kalau tidak beres, satu itu terganggu, maka semuanya terganggu. Jadi pokok dari segalanya itu adalah darah. Karena jantung alatnya, memompa. Makanya orang mengatakan umul khaba'is. Induk dari penyakit itu adalah darah. Dari darah. Nah, ini makanya para ahli kesehatan memperhatikan darah. Kandungannya, gulanya, tekanannya, garamnya, minyaknya, gitu kan? Jadi jangan terlalu, kita seusia kita jangan terlalu banyak diam. Harus banyak mobile. Apa yang dikerjain? Sebab Allah akan menghukum tubuh kita kalau sering nganggur tuh mampet. Jadi yang gak dikerjain, ngerjain apa ya? Ngepel jalan tol. Gak ada kerjaan. Ya memang harus cari kerja. Jadi kalau kita ini kan kita biasanya manja ini. Setelah semuanya ya selesai itu, ya udah pensiun itu, sudah dapat aliran dana, hidup kita manja, sudah dikerjain oleh anggota keluarga yang lain. Kita manja, diam, banyak diam. Itulah banyak penyakit. Ya. Sekali lagi, saya juga merasa sedih itu. Ada staf guru, istrinya infeksi paru-paru. Semula saya udah curiga, kelihatan kok, ya, mungkin ini kalau nggak sering kesehatan, periksa kesehatan, ini akan bermasalah. Saya udah sering ngomong begitu, harus dipaksa diperiksa kesehatan dengan meter gitu loh, jangan hanya ngira-ngira. Nanti akan merembet kemana-mana. Kalau merembet kemana-mana, biaya kita nggak cukup. Dia membutuhkan oksigen 1 jam 1 tabung. 1 jam, harus terus-menerus. Dan itu biayanya 150.000 per tabung. Itu berarti 24 jam 3.600.000 sehari. Apa nggak rontok itu? Loh, begitu. Kan saya pernah ngomong tuh yang menguras harta kita, pendidikan dan kesehatan. Jadi seumur kita ini, Anda mau tidak mau, kalau nggak punya alat, tolonglah periksa ke sana. Ya, ke apotek gitu. Dan periksa, ya memang keluar uang,
tetapi itu akan berguna buat pembanding. Karena saya alami sendiri, karena saya nggak periksa, tahu-tahu periksa jadi kaget. Tapi karena taunya belum merembet kemana-mana, alhamdulillah ya, bisa dikendalikan itu. Oh ini. Tapi kalau nggak tahu bisa bablas. Mungkin Anda yang sudah bekerja, ya pasti secara berkala ada periksa kan di sana kan? Ada. Nah, ketika si penangan yang menangani kesehatan pun cerita ke saya kok belakangan tangannya sering kesemutan. Wah, itu ciri saya bilang. Coba periksa. Dia tadinya tukang periksa, bagian pemeriksa itu kesehatan di pabrik. Wah, nggak mungkin saya. Gimana nggak mungkin sih? Kamu mengatakan nggak mungkin, periksa apa enggak? Ya saya nggak suka makan gula. Astagfirullah. Yang namanya gula itu nggak selalu judulnya gula. Ya kan? Kita harus tahu yang namanya gula itu bukan judulnya gula. Glikemik. Jadi di karbohidrat ada, di makanan tertentu ada, dan itu mengelilingi kita. Kita harus atur. Jadi periksa sebelum terlambat. Itu banyak. Saya banyak menjumpai kita lengah. Umat Islami lengah dalam soal itu. Saya udah periksa kok. Berapa gula ibu? Saya gulanya 50. Nggak mungkin. Berarti itu ketahuan bohong. Wong ada di sini tuh gara-gara telat minum obat. Jadi didouble obat. Bukannya normal malah drop di bawah bawalah ke rumah sakit. Deg-degan katanya, keringat dingin. Nah, itu. Jadi harus periksa. Jadi harus periksanya itu pakai meter. Dokter kan ya begini-begini. Dia aja nggak tahu. Si dokter ini, apalagi Anda yang bukan dokter. Maka dokter butuh bantuan lab. Ya kan? Dia merekomendasikan, periksa di lab. Dari lab itulah kita tahu. Jadi yang maksud saya, dokter itu hanya memberi nasihat setelah dia tahu data. Kita yang bukan dokter nggak bakal tahu. Wong dokter aja nggak tahu. Kalau Anda nggak percaya, datang ke dokter. Dokter pasti nanya kita. Kali dokter takon-takon. Kalau kita begitu, pasti dianggap dia sinting. Gale dokter nanya saya, saya kesini mau nanya. Nggak bisa, dia harus periksa. Itu yang pengalaman saya begitu. Jadi dia pun nggak tahu. Ya, maka yang paling tahu tentang kesehatan Anda, paling peduli dengan Anda adalah Anda sendiri. Jangan serahkan pada orang lain. Sekarang saja, kalau nggak percaya nih, sekarang kalau ada meter, tekanan darah saudara berapa? Jangan diperiksa dulu. Itu kadang-kadang kita kaget, nggak percaya. Itulah. Ya. Jadi kenapa orang kadang terserang waktu tidur? Waktu banyak stroke itu justru lagi tidur kena. Karena tinggi dia. Nggak sadar. Kita kembali ke sini. Jadi Rasulullah membimbing kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, menurut Syekh Utsaimin itu ada jantung. Jantung ini adalah alat pompa darah. Berarti darahmu kalau sehat, maka seluruhnya jadi sehat, bawaannya enak. Jantung itu harus dilatih. Dilatih itu dengan olahraga. Ya, maka disarankan yang biasa olahraga jalan lagi. Ini demi kesehatan Anda dan itu taat kepada perintah Allah, ku anfusakum. Jaga dirimu. Meskipun Anda udah ngaca makin hari makin jelek, tetap Allah nyuruh. Jeleknya tubuh Anda itu bukan punya Anda, titipan. Anda harus menjaga titipan Allah. Waduh kok jelek? Itu titipan Allah itu. Ya kan? Tubuh kita ini bukan punya kita, punya Allah. Kapan saja Allah ambil, kita nggak bisa mencegah. Kita hari ini mendapat perintah menjaga nutrisinya, ya, jangan kurang, jangan lebih. Bentar lagi ya. 5 menit lagi.
Jangan sebut, nanti marah. Gagah. Makin ganteng. Semakin ganteng. Ya, jelek apa bagus itu kan sebenarnya relatif sih. Kulit rambutnya sudah berwarna, itu katanya cahaya. Cahaya kalau dikasih senter. Nanti ya. Bercahaya nanti. Innal ismal iman yutlaqu taratan ala ma fi qalbi min aqwali qalbiyah wal amal qalbiyah wa takunul amal zahira min lawazimiha. Penamaan iman kadang-kadang disebut iman baik dalam Quran maupun dalam hadis itu ditujukan apa yang ada di dalam hati, ya, minal aqwalil qalbiyah wal a'mali qalbiyah, baik ucapan maupun tindakan. Jadi hati itu nggak berdiri sendiri, ya. Apa yang baik dalam hati itu akan dituangkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Kalau hatimu baik, perbuatanmu akan baik. Tapi orang yang baik belum tentu hatinya baik. Gitu loh. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu hatinya baik? Butuh waktu yang lama bergaul dengan dia. Istri tahu watak Anda karena sudah bergaul lama. Ya, mungkin jauh berbeda sebelum nikah. Nggak tahu dia nyesel apa enggak itu. Iya. Banyak janjinya. Nggak tahu dia nyesel apa enggak. Coba sekali-kali Anda tanya, nyesel nggak nikah dengan saya? Boleh jadi. Aduh, nggak sesuai dengan janji-janjinya. Dan itu dianggap kaprah ya. Dianggap kaprah itu. Aduh, perhatiannya lebih, tuh, katanya dulu ceritanya itu. Wah, ketika zaman sepeda, dia bonceng di belakang, capek sekali. Mau capek enggak? Enggak. Katanya begitu Pak Syafi'i. Waktu zaman sepeda dibonceng, capek padahal. Capek tak? Enggak. Terus aja. Padahal boyok udah sakit. Itu. Begitu tuh cinta itu. Kalau Anda berfalsafah cinta kepada Allah terus pengorbanan. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha. Bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, tapi cintamu. Cintamu. Jadi kita memberi sesuatu kepada istri, bagi istri, bukan uangnya, tapi penghargaannya. Karena dianggap sertifikat. Dia paling senang yang berwarna merah. Ini terbukti saudara, kalau terjadi seorang istri berpenghasilan lebih tinggi daripada suami, ini secara psikologi ya, apakah istri masih membutuhkan gaji suami? Jawabannya iya. Karena bagi seorang istri pemberian dari suami itu sertifikat, penghargaan. Kalau dia bekerja nggak suka dikasih, kita dianggap tidak menghargai dia. Itu tuh. Dia tidak menghargai. Jadi memberi itu berarti menghargai. Cinta, karena cinta. Tuh. Coba Anda kalau nggak percaya, sering-seringlah ngasih, pasti cintanya nambah gitu. Kalau istri kasihan kita cinta. Tuh, begitu tuh. Sama dengan orang tua. Orang tua terhadap anak. Kadang orang tua membuktikan cinta anaknya itu dengan memberi. Dia nggak perlu tahu isinya berapa. Tapi asal memberi berarti dia mengakui, oh berarti cinta pada saya. Kadang-kadang orang tuanya lebih, nggak butuh dia. Ya, sama dengan saudara datang ketika diundang oleh orang tua. Kedatangan saudara bagi orang tua tidak dibutuhkan pemberiannya. Nggak perlu ngasih apa-apa. Yang penting datang aja gitu. Ngumpulnya. Nah, kadang-kadang kita buruk sangka. Kepengen, padahal bukan. Jadi cinta itu tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk pemberian. Tapi perhatian. Ya. Nah, begitu juga kepada Allah. Kalau Anda cinta pada Allah, paling sering banyak disebutkan. Maka sebut itu namanya zikrun. Zikrullah. Fadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Kalau Allah
Kita cinta pada benda ini, senang nih. Pasti benda ini disebut-sebut berulang lebih dari sekali. Yang samping ego. Sekarang Anda suka benda apa? Pasti sering disebut. Lebih dari biasanya. Namun lagi mengeni apa tuh? Bakso contoh. Bakso rudal contoh. Pasti bakso rudal sebut manis. Lebih dari sekali. Cuma manusia itu cintanya palsu, setelah didapat luntur. Ganti lagi. Itu jangan sampai kepada Allah. Makanya kita diminta untuk ihdinas siratal mustaqim. Aja bosen. Tujuannya begitu. Jangan sampai engkau jadikan aku ini bosan mencintaimu. Tuh gitu. Sebab yang lalu-lalu begitu. Ngakunya cinta tapi tidak luntur. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Akhir dari kajian pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu doakan untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.